Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, sebuah mobil hitam meluncur pelan di jalan basah setelah hujan deras. Aku, Sinta, duduk di kursi belakang, tangan gemetar memegang kotak kecil berisi abu suamiku yang baru saja dikremasi. Tapi saat itu pikiranku bukan pada duka yang seharusnya membelenggu, melainkan pada pesan singkat yang muncul di ponselku, "Kita harus bicara sekarang. Aku tahu semuanya." Pesan itu dari Rani, wanita yang pernah menjadi segalanya bagiku sebelum aku memilih jalan aman menikah dengan pria yang disetujui keluarga. Hujan mulai turun lagi saat aku tiba di apartemenku yang sepi. Pintu terbuka dengan sendirinya, dan di sana dia berdiri, Rani, dengan mata merah karena tangis yang ditahan. "Sinta, kenapa kamu lakukan ini?" Suaranya pecah, tapi ada api kemarahan di baliknya. Aku tahu apa yang dia maksud. Suamiku, Andi, bukan hanya meninggal karena kecelakaan, dia meninggalkan warisan jutaan rupiah yang seharusnya menjadi milikku, tapi ternyata ada rahasia yang lebih besar. Rani tahu tentang itu, dan dia tahu tentang kami, tentang cinta terlarang yang kami sembunyikan selama bertahun-tahun di balik topeng persahabatan. Aku menutup pintu, jantung berdegup kencang. "Rani, ini bukan saatnya. Keluargaku baru saja kehilangan Andi." Tapi dia maju mendekat, tangannya menyentuh lenganku dengan lembut yang dulu selalu membuatku lemah. "Keluargamu. Mereka yang memaksamu menikah dengannya. Yang mengancam akan memutus hubungan jika kamu memilihku." Kata-katanya menusuk, mengingatkanku pada malam itu, 5 tahun lalu, ketika ayahku, seorang pengusaha kaya di Jakarta, menemukan surat-surat kami dan memaksa aku memilih keluarga atau Rani. Aku memilih keluarga, menikah dengan Andi, pria baik yang tak pernah tahu rahasiaku. Tapi Rani tak pernah pergi sepenuhnya, kami bertemu diam-diam, mencuri momen di kai-kai tersembunyi, berpura-pura sebagai sahabat. Kini, dengan Andi tiada, rahasia itu mengancam meledak. Rani duduk di soa, wajahnya pucat. Aku dapat pesan dari pengacara Andi. Dia bilang ada surat wasiat yang menyebut namaku. Aku terkejut. Andi tahu. Bagaimana bisa? Aku ingat malam sebelum kecelakaan, ketika dia pulang larut dan bertanya, "Sinta, apa kamu bahagia dengan hidup ini?" Aku mengangguk, tapi matanya seolah tahu kebohongan itu. Ternyata, dia telah menyelidiki, menemukan bukti pertemuan kami. Wasiat itu bukan hanya uang, ada klausa yang menyatakan jika aku melanjutkan hubungan dengan Rani, warisan itu akan dialihkan ke Amal. Itu pukulan telak, sebuah balas dendam dari kubur. Malam itu kami berdebat hebat. Rani ingin aku lawan keluarga, tinggalkan segalanya untuk kami. Kita bisa mulai baru, Sinta. Indonesia besar, kita bisa pindah ke Bali atau kemana saja. Tapi aku takut. Keluargaku, dengan pengaruh mereka di masyarakat, bisa menghancurkan kami. Ayahku, yang selalu bangga dengan citra keluarga sempurna, akan mengungkan aku sebagai anak durhaka. Ibu, yang rapuh setelah sakit jantung, mungkin tak tahan. Dan masyarakat. Di Jakarta, di mana gosip menyebar seperti api, kami akan dicap sebagai penyimpang, kehilangan pekerjaan, teman, segalanya. Aku ingat cerita teman yang diusir keluarga karena hal serupa, berakhir di jalanan. Rani memegang tanganku, air mata mengalir. Aku mencintaimu, Sinta. Tapi aku tak bisa terus bersembunyi. Kata-katanya membuat hatiku hancur. Aku tahu dia benar, tapi pilihan itu terasa seperti pisau bermata dua. Jika aku pilih dia, aku kehilangan keluarga dan stabilitas. Jika aku tolak, aku kehilangan jiwa ragaku. Malam itu berakhir dengan Rani pergi, meninggalkanku sendirian dengan kotak abu Andi yang seolah menatapku penuh tuduhan. Pagi berikutnya, ayah menelepon. "Sinta, datang ke rumah sekarang."
Ada yang harus dibicarakan tentang warisan Andi. Suaranya dingin seperti biasa. Aku tahu dia sudah tahu sesuatu. Di perjalanan ke rumah besar di kawasan elite Jakarta Selatan, pikiranku berputar. Bagaimana jika ayah tahu tentang Rani? Dia pernah bilang, di keluarga kita, tak ada tempat untuk hal-hal menyimpang seperti itu. Kata-katanya waktu itu membuatku gemetar. Saat tiba, ayah duduk di ruang tamu dengan pengacara di sampingnya. Wasiat Andi aneh, katanya. Ada syarat yang melibatkan wanita bernama Rani. Siapa dia? Aku berbohong, bilang Rani hanya teman lama. Tapi ayah tak percaya. Jangan bohongi ayah, Sinta. Aku tahu kalian lebih dari teman. Ternyata, Andi telah memberitahu ayah sebelum meninggal. Ayah marah besar, bilang aku telah mempermalukan keluarga. Kamu harus putuskan hubungan dengan dia, atau kau tak akan dapat apa-apa. Dan ibumu. Dia tak perlu tahu ini, tapi jika dia tahu, hatinya bisa hancur. Ancaman itu membuatku sesak. Ibu, yang selalu mendukungku diam-diam, tapi terikat pada norma masyarakat. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, cinta seperti kami dianggap dosa. Aku pulang dengan hati berat. Rani menelepon, tapi aku tak angkat. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tapi malam itu sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati, Sinta. Ada yang mengawasimu. Siapa itu? Apakah keluarga Rani? Rani berasal dari keluarga sederhana di Bandung, tapi ayahnya konservatif, pernah mengancam akan laporkan kami ke polisi jika tahu. Ketakutan itu makin membesar. Aku ingat pertama kali bertemu Rani di kampus, di Universitas Indonesia. Dia mahasiswa seni, aku ekonomi. Tatapannya yang tajam membuatku jatuh cinta seketika. Kami mulai dari obrolan kecil, lalu malam-malam panjang berbagi mimpi. Tapi masyarakat tak pernah menginginkan. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Aku bertemu Rani di kai kecil di Tamrin. Dia terlihat lelah, tapi tetap cantik dengan rambut pendeknya yang selalu membuatku ingin menyentuh. Sinta, ayahmu hubungi ayahku, katanya pelan. Dia bilang jika kita lanjut, dia akan publikasikan semuanya. Pukulan lagi. Ayahku menggunakan pengaruhnya untuk mengintimidasi. Rani bilang ayahnya marah, mengancam akan usir dia dari rumah. Aku tak punya apa-apa selainmu, bisiknya. Aku ingin peluk dia, tapi kami di tempat umum, mata-mata masyarakat selalu mengawasi. Debat kami makin sengit. Aku bilang kita harus berpisah untuk selamatkan satu sama lain. Rani menangis, kamu pilih mereka lagi. Setelah semua pengorbanan. Ya, aku pernah berjanji padanya, tapi realita lebih kejam. Malam itu kami berpisah dengan hati hancur. Tapi besoknya, Rani datang lagi, membawa bukti, rekaman percakapan ayahku dengan pengacara, yang menunjukkan ayah memanipulasi wasiat Andi. Ini bukti, Sinta. Kita bisa lawan mereka. Tapi apakah aku siap? Perjuangan itu berarti perang terbuka dengan keluarga, masyarakat, dan diri sendiri. Pagi itu, sinar matahari Jakarta menyusup melalui tirai apartemenku, tapi hatiku tetap gelap. Rani duduk di depanku, memegang las drie berisi rekaman yang bisa menghancurkan ayahku. Dengar ini, Sinta. Ayahmu bilang dia ubah wasiat Andi untuk memaksamu. Suaranya tegas, tapi ada getar ketakutan. Aku dengar rekaman itu, ayah berbicara dengan pengacara, pastikan klausa itu ada. Jika Sinta pilih wanita itu, dia tak dapat apa-apa. Ternyata, Andi tak pernah tahu tentang kami, ayah yang memalsukan semuanya setelah Andi meninggal. Kemarahan membara di dadaku. Ayah, yang selalu kusebut pelindung, ternyata manipulator.
Aku tatap Rani, matanya penuh harap. Kita bisa bawa ini ke pengadilan, atau setidaknya ancam ayahmu. Tapi aku ragu. Di Indonesia, di mana korupsi dan pengaruh keluarga kaya sering menang, apakah kami punya kesempatan? Rani dari keluarga biasa, aku dari elit, perbedaan itu saja sudah jadi senjata lawan kami. Rani, ini berbahaya. Ayah punya koneksi di polisi, media. Dia pegang tanganku, tapi kita punya cinta. Itu lebih kuat. Kata-katanya manis, tapi realita pahit. Aku ingat kasus-kasus di berita, pasangan sesama jenis diusir, diintimidasi, bahkan dipenjara atas tuduhan palsu. Hari itu aku putuskan temui ayah sendirian. Di rumah besar itu, ayah duduk di kursi kayu jati, wajahnya tenang seperti tak ada apa-apa. Ayah, kenapa ayah lakukan ini? Tanyaku langsung. Dia tersenyum dingin. Untuk melindungimu, Sinta. Cinta seperti itu tak normal. Di masyarakat kita, itu dosa. Kata-katanya menusuk, mengingatkanku pada pendidikan agama ketat yang dia berikan. Ayah, seorang muslim taat, selalu bilang Al-Quran tak ingkar hal itu. Tapi aku tahu, di balik agama ada ego keluarga. Dan warisan. Ayah palsukan. Dia tak denyut, itu untuk kebaikanmu. Pilih jalan benar, atau kehilangan segalanya. Aku pulang dengan amarah yang tak terkendali. Rani menunggu, dan kali ini aku setuju rencananya. Kami hubungi pengacara independen, seorang wanita progresi di Jakarta yang dikenal membelah hak. Namanya Bulina, usia 40-an, dengan mata tajam penuh empati. Kasus kalian sulit, katanya. Di Indonesia, undang-undang tak lindungi pernikahan sesama jenis dan masyarakat konservatif. Tapi rekaman ini bisa jadi bukti pemalsuan wasiat. Kami diskusikan strategi, ancam ayah dengan publikasikan rekaman jika tak tarik klausa itu. Tapi Bulina peringatkan, ini bisa bumerang. Keluargamu bisa balas dengan tuduhan pencemaran nama baik. Malam itu, Rani tinggal di apartemenku untuk pertama kalinya sejak Andi meninggal. Kami tak lakukan apa-apa selain berpelukan, berbagi cerita masa lalu. Rani cerita tentang masa kecilnya di Bandung, di mana ayahnya, seorang guru, selalu tekankan nilai tradisional. Aku tahu aku berbeda sejak kecil, bisiknya. Tapi aku tak pernah berani bilang. Aku cerita tentang tekanan keluarga, bagaimana ayah paksa aku belajar ekonomi alih-alih seni yang kucinta. Cinta kami lahir dari kesamaan itu, dua jiwa yang terjebak norma. Tapi kini, norma itu mengancam hancurkan kami. Besoknya, ayah hubungi aku. Sinta, datang ke rumah. Ibumu sakit. Hatiku jatuh. Ibu, yang selalu diam tapi penuh kasih, kini terlibat. Saat tiba, ibu terbaring di kamar, wajah pucat. Sinta, apa yang terjadi? Tanyanya lemah. Ayah di samping, bilang ceritakan padanya, Sinta. Aku tak bisa bohong lagi. Dengan air mata, aku cerita tentang Rani, tentang cinta kami. Ibu diam lama, lalu pegang tanganku. Aku tahu, nak. Dari dulu. Ternyata ibu tahu tapi diam karena takut ayah. Tapi masyarakat. Agama, bisiknya. Ayah marah, lihat apa yang kau lakukan. Ibumu sakit karena ini. Debat keluarga meledak. Ayah usir aku, bilang jangan kembali jika tak putus dengan Rani. Aku pergi, hati hancur. Rani menunggu, tapi kini ada keraguan di matanya. Sinta, apa kita benar? Tanyanya. Momen itu aku sadar konflik tak hanya luar, tapi dalam. Apakah cinta kami layak harga ini? Keraguan itu tumbuh saat teman-teman mulai menjauh. Seorang sahabat, Maya, hubungi aku, Sinta, aku dengar rumor. Benarkah kamu? Dengan wanita.
Nada jijiknya membuatku sakit. Di kantor, rekan kerja bisik-bisik, atasan panggil aku untuk bicara pribadi. Tekanan masyarakat makin nyata. Rani juga alami hal sama. Ayahnya datang ke Jakarta, marah besar. "Kamu bawa malu keluarga," teriaknya di depan apartemen. Rani menangis, tapi tegas, "Ayah, ini aku yang sebenarnya." Ayahnya pergi, memutus hubungan. Kini kami berdua sendirian melawan dunia. Kami putuskan lanjut rencana, kirim rekaman ke ayahku melalui pengacara. Responsnya cepat, ancaman hukum. "Kalian akan menyesal," pesannya. Malam itu mobil mencurigakan mengikuti kami. Ketakutan nyata. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Bulina sarankan kami sembunyi sementara. Kami pindah ke hotel kecil di pinggiran Jakarta. Di sana kami bicara mendalam tentang masa depan. Rani ingin pergi ke luar negeri, mungkin Belanda di mana pernikahan sesama jenis legal. "Kita bisa bahagia di sana," katanya. Tapi aku ragu, meninggalkan Indonesia berarti tinggalkan akar, keluarga, meski mereka tolak kami. Konflik batin ini makin dalam, antara cinta dan identitas budaya. Akhirnya, pertemuan keluarga besar. Ayah undang aku dan Rani. Di rumah, saudara-saudaraku hadir, wajah penuh penghakiman. Ayah bilang, "Pilih sekarang, keluarga atau dia." Rani tatap aku, mata penuh harap. Aku berdiri, suara gemetar, "Aku pilih Rani." Ruangan meledak. Ayah usir kami, bilang kami tak lagi bagian keluarga. Di luar, Rani peluk aku, tapi aku tahu harga ini mahal. Ibu menelepon diam-diam, "Aku doakan kalian." Itu satu-satunya harapan. Hujan deras mengguyur Jakarta saat kami meninggalkan rumah ayah. Rani memegang tanganku erat di dalam taksi, tapi pikiranku kacau. "Sinta, kamu yakin?" tanyanya pelan. Aku angguk, tapi dalam hati keraguan menggerogoti. Meninggalkan keluarga berarti kehilangan jaringan pengaman, warisan itu kini tak lagi milikku, ayah pastikan itu. Kami kembali ke hotel, di mana Bulina menunggu dengan berita buruk, ayah telah laporkan kami atas tuduhan pemerasan berdasarkan rekaman itu. "Ini perang hukum sekarang," katanya. Pagi berikutnya, polisi datang ke hotel. Mereka interogasi kami berjam-jam. "Apa hubungan kalian?" tanya seorang petugas dengan nada curiga. "Di Indonesia, di mana pornografi bisa dipelintir untuk kasus LGBTQ, kami hati-hati." Bulina bela kami, bilang ini soal wasiat palsu. Tapi petugas bilang, "Ini urusan keluarga. Jangan bawa ke ranah publik." Kami dibebaskan, tapi dengan peringatan, jangan buat masalah. Rani marah, "Mereka bias. Hukum di sini tak adil untuk kita." Aku tahu dia benar, banyak kasus serupa berakhir dengan pasangan dipisah paksa. Tekanan makin meningkat. Media mulai gosip, putri pengusaha terlibat skandal dengan teman wanita. Artikel itu muncul di tabloid online, pasti ulah ayah. Teman-teman menjauh lebih jauh, Maya blokir nomorku. Di kantor, aku dipanggil kami dengar rumor. Ini bisa pengaruhi citra perusahaan. Aku hampir dipecat, tapi Bulina ancam tuntut diskriminasi. Rani kehilangan pekerjaannya sebagai desainer, klien tolak karena moral. Kami jatuh ke lubang keuangan, hidup dari tabungan yang menipis. Malam-malam panjang di hotel penuh perdebatan. Rani ingin publikasikan cerita kami ke media progresi. "Biar dunia tahu ketidakadilan ini," katanya. Tapi aku takut itu akan hancurkan kita lebih dalam. Masyarakat akan benci kita. Konflik batin aku makin parah, aku cinta Rani, tapi bagian diriku merindukan kehidupan normal. Aku mimpi buruk tentang Andi, yang seolah bilang kamu salah pilih. Bangun dengan keringat dingin, aku tanya diri, apakah ini layak?
Rani sadar keraguanku. Suatu malam, dia bilang, "Sinta, jika kamu ingin mundur, aku paham." Air matanya jatuh. Aku peluk dia, "Tidak, aku tak mau kehilanganmu." Tapi kata-kata itu terasa kosong. Besoknya, ayah hubungi melalui ibu, "Pulanglah, Sinta. Kami makan jika kamu tinggalkan dia." Godaan itu kuat, kembali ke keluarga berarti aman, tapi mengkhianati Rani. Aku tolak, tapi hati terbelah. Kami putuskan lari ke Bandung ke rumah saudara Rani yang lebih terbuka. Di sana kami dapat naas sementara. Saudaranya seorang aktivis, hubungkan kami dengan komunitas underground. Untuk pertama kalinya kami bertemu orang-orang seperti kami, cerita tentang perjuangan, penolakan, tapi juga harapan. Seorang wanita bilang, "Di Indonesia, cinta kita ilegal di mata masyarakat, tapi sah di hati." Kata-kata itu beri kekuatan. Rani makin tegas, ingin ikut demo hak. Aku ragu, tapi ikut. Di demo kecil itu kami pegang tangan, rasakan kebebasan sesaat. Tapi bahaya datang lagi. Ayah kirim orang untuk cari kami. Suatu malam, di Bandung, kami diikuti. Rani panik, "Kita harus balas." Kami hubungi Bulina, yang sarankan tuntut ayah atas pemalsuan. Proses hukum dimulai, tapi lambat. Sementara itu kesehatan ibu memburuk, ayah salahkan aku. Aku diam-diam kunjungi ibu di rumah sakit. "Sinta, ayah sebenarnya sayang kamu," bisiknya. Tapi dia takut masyarakat. Aku menangis, "Ibu, aku juga takut." Momen itu buat aku sadar, konflik ini bukan hitam putih, semua pihak terluka. Rani marah saat tahu aku kunjungi ibu. "Kamu masih pilih mereka?" tanyanya. Debat kami pecah, aku bilang dia egois, dia bilang aku pengecut. Malam itu, Rani pergi, tinggalkan catatan, aku butuh waktu. Hatiku hancur. Sendirian di Bandung, aku renungkan semuanya. Cinta kami indah, tapi harga sosial terlalu tinggi. Apakah salah memperjuangkan cinta di tengah norma yang menindas? Besoknya, berita buruk, Rani ditangkap di Jakarta atas tuduhan palsu dari ayahku. Bulina bilang ini balas dendam. Aku buru-buru kembali, hati penuh penyesalan. Di kantor polisi, Rani terlihat lelah tapi tegas. "Sinta, jangan mundur sekarang." Aku pegang tangannya melalui jeruji, janji akan lawan. Proses hukum makin rumit, ayah gunakan pengaruh untuk tunda sidang. Media makin heboh, sebut kami sebagai pasangan kontroversial. Dukungan datang dari komunitas online, tapi juga ancaman dari kelompok konservatif. Di tengah kekacauan, aku temui ayah sendirian. "Ayah, hentikan ini," pintaku. Dia tatap aku, "Lama kamu yang mulai, Sinta. Kembalilah ke jalan benar." Tapi di matanya ada keraguan. Mungkin dia sadar harga yang dibayar. Aku pergi, tapi benih perubahan tertanam. Malam itu, Rani dibebaskan dengan jaminan. Kami bertemu lagi, pelukan penuh air mata. "Makan aku," bisikku. Dia angguk, "Kita bersama sekarang." Tapi aku tahu perjuangan baru mulai. Sidang pertama dimulai di Pengadilan Jakarta, ruangan penuh wartawan dan penonton. Ayah duduk di bangku depan, wajah dingin. Rani di sampingku, tangan gemetar tapi tegas. Bulina presentasikan rekaman, bukti pemalsuan wasiat. Hakim dengar dengan hati-hati, tapi pengacara ayah balas, "Ini urusan pribadi, bukan kriminal." Debat sengit, ayah tuduh kami manipulasi. Di luar pengadilan, demonstran konservatif teriak, "Lindungi moral bangsa." Kami keluar dengan pengawalan, hati berdegup. Malam itu, di apartemen sementara, Rani bilang, "Sinta, ini melelahkan." Tapi aku tak menyesal. Aku peluk dia, tapi pikiranku pada ibu yang makin sakit.
Aku kunjungi ibu lagi, diam-diam. Sinta, ayah sebenarnya bangga padamu, katanya lemah. Tapi dia takut kehilangan muka. Aku menangis, sadar ayah juga korban norma masyarakat. Di Indonesia, di mana citra keluarga segalanya, pengakuan seperti ini bisa hancurkan bisnis ayah. Tekanan memuncak saat saudaraku, kakak laki-laki, hubungi aku. Sinta, ayah sakit hati. Hentikan sidang, kami bisa bicara. Godaan itu kuat, bagian diriku ingin damai. Tapi Rani bilang, jika mundur, kita kalah selamanya. Konflik batin aku pecah, antara rekonsiliasi dan keadilan. Aku putuskan lanjut, tapi dengan hati berat. Sidang kedua lebih dramatis, saksi dari keluarga Rani bersaksi tentang intimidasi ayahku. Ayah marah, teriak di pengadilan, ini untuk kebaikan anakku. Hakim tegur dia. Di luar, media wawancara kami. Rani bicara berani, cinta tak kenal gender. Kami cuma ingin hidup damai. Kata-katanya Iral, dapat dukungan dari selebriti progresi. Tapi juga benci, ancaman online, telepon malam. Suatu malam, batu dilempar ke jendela kami. Ketakutan nyata, kami pindah lagi. Rani mulai depresi, sampai kapan begini? Aku hibur dia, tapi aku sendiri rapuh. Aku ingat momen bahagia kami, piknik di Pantai Anyer, tertawa bebas. Kini, itu terasa jauh. Ibu menelepon, Sinta, datanglah. Ayah ingin bicara. Aku pergi, dengan Rani. Di rumah, ayah terlihat tua. Sinta, aku salah, katanya pelan. Ternyata, ibu paksa dia renungkan. Tapi masyarakat. Agama. Aku bilang, ayah, cinta kami tak ubah itu. Debat emosional pecah, ayah cerita masa mudanya, bagaimana dia ikut norma tanpa tanya. Aku tak mau kamu menderita seperti itu. Momen itu, rekonsiliasi mulai. Ayah setuju tarik tuntutan, jika kami tak publikasikan rekaman. Tapi Rani ragu, ini jebakan. Kami diskusikan panjang. Akhirnya, setuju. Sidang dibatalkan, wasiat dikembalikan asli, warisan milikku tanpa klausa. Tapi harga emosional tinggi, keluarga retak, meski mulai pulih. Ibu peluk kami berdua, aku terima kalian. Ayah hangguk, meski dingin. Kami pulang, rasakan kemenangan pahit. Rani bilang, ini awal baru. Tapi aku tahu, masyarakat tak berubah semalam. Hari-hari berikutnya, kami mulai hidup normal. Aku kembali kerja, Rani buka studio kecil. Tapi gosip tetap ada, teman lama kembali pelan-pelan. Suatu hari, Maya hubungi, Ma, Sinta. Aku salah. Rekonsiliasi kecil itu beri harapan. Tapi konflik dalam tak hilang, aku masih bertanya, apakah pilihan ini benar? Rani juga alami keraguan, kadang aku rindu keluarga. Kami bicara terbuka, perkuat ikatan. Kemudian, twist tak terduga, ayah Rani hubungi. Aku lihat berita. Makan ayah. Ternyata, melihat perjuangan kami buat dia renungkan. Dia datang ke Jakarta, peluk Rani. Aku tak paham, tapi aku sayang kamu. Momen itu hancurkan tembok. Keluarga kami mulai bertemu, meski canggung. Di makan malam bersama, ayahku dan ayah Rani bicara, temukan kesamaan. Perlahan, penerimaan tumbuh. Tapi tak semua indah. Kelompok konserati ancam demo di depan rumah. Kami hati-hati, tapi tegas. Bu Lina bilang, kalian jadi inspirasi bagi banyak orang. Kami mulai ikut kampanye HAKLD, bicara di forum kecil. Rani makin bersemangat, aku ikut meski takut. Cinta kami tumbuh lebih kuat melalui badai. Akhirnya, di pantai Bali, kami janji selamanya, bukan pernikahan resmi, tapi ikrar hati. Angin laut hembus, kami pegang tangan.
Apapun yang datang, kita hadapi bersama, kata Rani. Aku angguk, rasakan kedamaian. Tapi di hati, pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan pernah benar-benar terima? Kembali ke Jakarta setelah liburan singkat di Bali, realita menyambut kami dengan dingin. Ayah menelepon, Sinta, ada masalah bisnis karena skandal ini. Ternyata, mitra bisnis mundur karena gosip. Ayah tak salahkan aku, tapi nada kecewa. Kita harus pulihkan citra. Kata-katanya ingatkan bahwa penerimaan keluarga tak ubah masyarakat luas. Rani alami hal sama, studionya sepi klien. Mereka takut dikaitkan dengan kita, katanya pahit. Kami berjuang finansial, tapi itu perkuat kami. Suatu malam, di apartemen, Rani bilang, Sinta, mungkin kita pindah ke luar negeri. Ide itu menggoda ke negara di mana kami bisa menikah legal, tanpa takut. Tapi aku ragu, ini tanah air kita. Lari berarti kalah. Debat lagi, Rani bilang aku naik, aku bilang dia pesimis. Konflik ini tes cinta kami. Akhirnya kami kompromi tetap di Indonesia, tapi akti ubah masyarakat. Kami gabung organisasi hak manusia, bicara di seminar. Respon campur, dukungan dari muda-mudi, benci dari tradisionalis. Tragedi datang tiba-tiba. Ibu meninggal karena komplikasi jantung. Di pemakaman, ayah tatap aku dengan mata basah. Ini karena stres ini, bisik saudaraku. Rasa bersalah menusuk, apakah perjuanganku sebabkan ini? Rani hibur aku, ibumu bangga padamu. Tapi aku hancur, renungkan pilihan. Di malam pemakaman, ayah bicara, Sinta, ibumu ingin kamu bahagia. Makan ayah. Kami peluk, rekonsiliasi sejati. Ayah mulai terima Rani, undang dia ke rumah. Tapi masyarakat tak berubah cepat. Sebuah artikel itnah muncul, pasangan lesbian hancurkan keluarga kaya. Kami tuntut, menang, tapi luka tetap. Rani mulai tulis buku tentang pengalaman kami, harap inspirasi orang lain. Ini legacy kita, katanya. Aku dukung, tambah ceritaku. Proses itu terapi, aku sadar, konflik batin tak pernah hilang sepenuhnya, tapi bisa dikelola. Tahun berlalu, perlahan. Bisnis pulih, berkat dukungan komunitas. Kami adopsi gaya hidup sederhana, fokus pada cinta. Rani usulkan anak melalui adopsi, tapi di Indonesia sulit untuk pasangan seperti kami. Kami diskusikan panjang, putuskan tunggu waktu. Keluarga makin dekat, ayah Rani bahkan kunjungi, bawa hadiah. Aku belajar, katanya. Momen itu beri harapan. Suatu hari, di kai tempat kami pertama bertemu, Rani pegang tanganku terbuka. Tak ada lagi takut mata orang. Lihat, Sinta. Kita ubah dunia kecil kita. Aku tersenyum, rasakan kebebasan. Tapi di berita, kasus serupa muncul, pasangan lain diintimidasi. Kami bantu mereka, lanjut perjuangan. Cinta kami jadi simbol, meski kontroversial. Di akhir hari, aku renungkan, apakah semua pengorbanan ini layak? Keraguan tetap, tapi cinta menang. Kami tidur pelukan, mimpi masa depan lebih baik. Tapi pertanyaan besar tetap, apakah benar memperjuangkan cinta di tengah masyarakat yang menolak, atau lebih baik bersembunyi untuk hindari luka? Apakah pilihan Sinta dan Rani untuk melawan norma masyarakat adalah keputusan yang benar, atau justru egois yang menyakiti orang-orang terdekat mereka?